Pemerintah itu ingin supaya penyaluran ini tepat sasaran karena kan memang barang bersubsidi ini tidak sebebas itu, tidak berbeda dengan produk-produk yang non subsidi. Jadi pemerintah itu pengen, ayo Pertamina gimana caranya untuk ini supaya tepat sasaran gitu sih Mbak intinya. Di setiap SPBU kami dan ada juga di MCC ini, di sini kita menyediakan bantuan untuk pendaftaran. Pendaftaran sampai dengan kalau memang butuh QR-nya di print kan kita siap. Kita bisa bantu. Jadi pokoknya kawan-kawan yang butuh bantuan datang ke SPBU mana saja ngomong. Di situ kita udah siapkan booth sebenarnya. Cuman kalau boothnya nggak kelihatan, coba tanya operator. Mas, saya minta tolong dibantu dong untuk daftar. Nanti pasti akan dibantu. Selamat datang di podcast Mako Suara Cita, di mana hari ini sudah ada podcast yang penuh informasi dan juga penuh motivasi. Kali ini di podcast yang informatif ini sudah membersamai kita di hari ini Sales Branch Manager 1 Fuel Malang dengan Mas Arga Satya, betul sekali. Nah hari ini kita juga pembahasannya bakalan seputar penggunaan QR Code dalam BBM bersubsidi nih Mas. Oke. Tapi sebelumnya nih, mungkin Sobat Mako belum ada yang tahu, belum ada yang kenal juga nih sama Mas Arga. Boleh dong perkenalan diri terlebih dahulu? Oke, salam kenal kawan-kawan. Saya Arga Satya selaku Sales Branch Manager 1 Fuel Pertamina Patraniaga. Dimana saya baru banget sih masuk di Malang ini. Jadi saya baru bertugas sekitar belum ada 2 bulan sih Mbak. Cuman memang saya bisa lihat Malang ini luar biasa Mbak. Jadi dari masyarakatnya, dari environment-nya itu luar biasa memang Malang. Salah satu kota terindah yang pernah saya datengin. Oh iya, oke kalau boleh tahu nih Mas sebelum di Malang ini pernah ke kota mana aja? Saya alhamdulillah udah keliling Indonesia Mbak. Jadi saya udah dari Sumatera, Kalimantan, Jawa sampai Sulawesi pun saya sudah. Alhamdulillah, penugasan saya udah muter-muter. Sudah mengelilingi pulau-pulau yang ada di Indonesia ya semuanya. Tinggal sisa Papua aja yang belum, Mbak. Kejauhan kalau itu ya, Mas. Tapi paling berkesan dari semua kota-kota yang ada di Indonesia ini di mana, Mas? Sepertinya akan Malang sih, Mbak. Karena memang paling enak udaranya apalagi, Mbak. Karena saya sudah keliling Indonesia yang salah satu yang paling bersahabat dan nyaman itu memang Malang ternyata. Walaupun saya baru sebulan di sini ya, Mbak. Betul. Makanya anak mahasiswa betah-betah di sini Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama untuk kita di hari ini nih Mas. Kan ini ada salah satu yang lagi ramai juga nih di masyarakat adalah penggunaan QR Code dalam pembelian BBM bersubsidi. Nah dari Pertamina itu sendiri, kenapa sih hal ini dilakukan atau latar belakang dan tujuannya itu apa Mas? Oke, jadi pemerintah ini kan memberikan subsidi kepada beberapa jenis bahan bakar minyak yang bisa dinikmati untuk masyarakat. Di mana subsidi ini betulnya ada uang negara yang bisa dibilang bantuan di harga BBM tersebut agar lebih murah. Nah, pemerintah itu ingin supaya penyaluran ini tepat sasaran karena kan memang barang bersubsidi ini tidak sebebas itu, tidak berbeda dengan produk-produk yang non subsidi. Jadi pemerintah itu pengen, ayo Pertamina gimana caranya untuk ini supaya tepat sasaran gitu sih Mbak intinya. Oke, nah kalau boleh tahu nih Mas, manfaatnya dari penggunaan QR Code ini dalam pembelian BBM bersubsidi bagi konsumen dan juga bagi Pertamina itu sendiri seperti apa? Yang pasti gini, dengan adanya QR ini, penyaluran BBM bersubsidi itu bisa kami pastikan ini sesuai ke konsumen yang seharusnya. Jadi masyarakat yang sudah menggunakan QR ini jangan khawatir, insya Allah pasti akan kebagian. Karena kan sebenarnya kan gini, setiap wilayah itu kan ada kuotanya Mbak. Dan kuota itu sudah disesuaikan dengan jumlah masyarakat di situ, jumlah kendaraan. Jadi dengan ada QR ini, insya Allah kan penyaluran kan tidak ada yang terselewengkan Mbak. Jadi masyarakat akan bisa dijamin akan mendapatkan BBM-nya sesuai dengan kalau memang dia berhak mendapatkan, insya Allah mendapatkan. Pertama, yang kedua kalau untuk Pertamina yang pasti memang kami ini kan diatur juga oleh dan diawasi oleh BPH Migas. Jadi dengan penyalurannya sendiri di lapangan yang sudah baik dan tepat sasaran, insya Allah pun penyaluran kami juga aman gitu loh dari BPH Migas. Oke, nah ini udah berbicara seputar latar belakang dan juga berbicara seputar gimana manfaatnya ya Mas ya. Tapi kalau boleh tahu sistematika dari penggunaan QR Code ini seperti apa?
Oke, jadi QR code ini intinya adalah kawan-kawan pengguna Pertalite atau biosolar mendaftarkan kendaraannya, daftarkan kendaraannya melalui subsidi tepat web kami untuk mendapatkan QR. Nanti di mana QR itu akan dipakai untuk transaksi di SPBU. Oke. Gitu. Oh, ini bisa maksudnya kendaraannya itu bisa langsung semuanya mendapatkan BBM bersubsidi ataukah ada ketentuan-ketentuan Untuk gitu, Mas? saat ini semua masih bisa. Oke. Gitu. Oke, ini kan kita juga lagi di Malang Creative Center ya Mas, di MCC. Tadi juga udah sharing di belakang layar. Kalau misalnya bisa juga nih aktivasinya di sini, itu gimana caranya Mas? Oke, jadi bisa langsung datang ke sini aja. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ada yang merasa kesulitan dalam pendaftarannya, bisa langsung ke sini di Malang Convention Center. Kita ada booth di sini di lantai 2 di depan lobby. Nanti di sini akan ada yang standby terus dari pagi sampai sore untuk membantu kawan-kawan untuk daftar. Gitu. Oke, gitu ya, Sobat Mako ya. Kalau misalnya kamu pengen ke sini juga bisa. Nah, ini juga ada pertanyaan nih Mas, bagaimana kalau misalnya sistem QR Code ini bisa meningkatkan efisiensi dari distribusi BBM itu sendiri Mas, BBM bersubsidi itu tadi? Oke, jadi gini, kalau kita ngomong efisiensi itu, saya bingung ya masalah efisiensi gimana. Tapi yang pasti dengan adanya penyaluran yang tepat sasaran, itu kita bisa melihat kemana BBM ini yang harus dikirim yang lebih banyak, yang lebih sedikit, di mana terus waktunya kapan, itu karena itu sudah terbentuk polanya, itu akan lebih mudah untuk kami. Oh, Gitu. oke. Berarti dari Pertamina Pusat juga ada pemetaan gitu ya Mas, di daerah-daerah di Indonesia. Yes. Nah, kalau misalnya di Pulau Jawa itu sendiri, apalagi kan ini yang paling padat nih Mas, Pulau Jawa, itu berarti apakah Pulau Jawa ini bakal banyak BBM bersubsidinya atau apa? Gimana nih? Itu kembali lagi, itu mungkin nanti pembahasan itu mungkin dari kementerian sampai DPR ya. Oh, oke. Pasti ada sampai, memang Pertamina pasti dilibatkan juga. Cuman kalau itu mungkin lebih ya itu udah di atas lah. Kalau kita sih yang penting kita menjalankan, kuota dapat berapa kita salurkan semua. Oke, berarti distribusinya ya Yes. Mas ya. Nah, ini juga banyak banget, apalagi kalau kita di Diskominfo ini kan sering banyak banget bahas soal hoax. Hoax yang lagi rame sekarang itu kan Pertamina. Jadi Pertamina katanya seperti ini, katanya bakal ada penggunaan ini dan itu membingungkan gitu loh Mas ya. Dan gimana nih kalau misalnya dari Pertamina sendiri yang menerima respons masyarakat mengenai penggunaan QR Code dalam pembelian BBM bersubsidi ini? Sebenarnya kan kalau QR Code ini sudah berjalan dari sekitar 1-2 tahun lalu, tapi hanya di produk solar ya. Betul. Nah, malah respon awal memang kita dapatkan itu adalah, Pak, ini sangat mempersulit kami gitu. Namun setelah ada penerapan dengan baik dan sudah settle, itu malah kawan-kawan merasa terbantu. Kenapa? Karena memang BBM itu tersalurkannya itu tepat sasaran, jadi tidak ada yang terselewengkan, gitu loh. Jadi dapat dijamin ya paling enggak orang-orang yang kawan-kawan yang bisa mendapatkan itu, jadinya bisa mendapatkan benar-benar gitu loh. Kalau dulunya mungkin kadang-kadang karena ada oknum yang tidak bertanggung jawab, ya kita tahu semua lah, ada oknum tidak bertanggung jawab, dia muter-muter di SPBU ngisi terus dijual kembali. Betul. Gitu. Nah, pada akhirnya apa? Menghabiskan BBM di SPBU. Nah, dengan ada penerapan QR Code, insya Allah yang hal seperti itu akan mulai hilang. Akhirnya ya memang kawan-kawan nanti datang ke SPBU, BBM-nya ada. Gitu. Bisa seperti itu ya Mas ya. Oke. Nah, kan tadi juga udah study case-nya ini di solar. Mungkin penerapan Pertalite juga nanti bakalan kurang lebih sama seperti itu ya. Nah, ada nggak sih perbedaan sebelum solar ini di QR-kan sama sebelum yang ya udah dijual secara bebas seperti biasa gitu Mas? Perbedaan secara signifikannya seperti apa? Memang kalau secara signifikan ya customer satisfaction-nya lebih tinggi ya, itu udah pasti. Yang kedua, kami bisa mengukur juga temuan-temuan dari kesatuan kepolisian, penyelewengan itu memang turun. Gitu. Jadi seru ya. Iya. Kayak benar-benar memberantas orang-orang oknum-oknum yang tidak benar gitu Mas. Nah, mungkin kan nggak semua orang, apalagi dengan generasi-generasi kita yang sangat berbeda juga. Kalau Gen Z gampang ya kalau misalnya penggunaan QR gitu. Tapi kalau misalnya generasi-generasi atas gitu ya, generasi yang lebih tua, mungkin kan agak lebih sulit juga. Dan mungkin apakah dari Pertamina ada dukungan atau sosialisasi atau bahkan ada fitur atau dukungan khusus buat konsumen nih Mas dalam penggunaan kita QR? paham bahwasanya
rekan-rekan konsumen ini tidak semuanya memahami tentang teknologi. Bahkan ada yang handphonenya masih belum Android yang hitam putih kan. Betul. Nah, di setiap SPBU kami dan ada juga di MCC ini, di sini kita menyediakan bantuan untuk pendaftaran. Pendaftaran sampai dengan kalau memang butuh QR-nya di print kan kita siap. Oke. Kita bisa bantu. Jadi pokoknya kawan-kawan yang butuh bantuan datang ke SPBU mana saja ngomong. Di situ kita udah siapkan booth sebenarnya. Cuman kalau booth-nya nggak kelihatan, coba tanya operator. Mas, saya minta tolong dibantu dong untuk daftar. Nanti pasti akan dibantu di seluruh SPBU di Malang. Oke, keren banget. Nah, kalau boleh tahu juga nih Mas, buat kita mendaftar QR code itu butuh apa aja? Oke, yang pasti butuh STNK kendaraannya dan foto kendaraannya. Nanti di situ akan dimatchingkan dengan data dari Samsat. Gitu. Oke. Jadi memang kita salah satunya juga kita memastikan bahwasannya kendaraan ini benar-benar kendaraan legal. Benar. Gitu. Berarti emang bersinergi sama banyak pihak juga betul, ya Mas. betul. Karena kalau misalnya Pertamina sendiri juga agak berat ya ngerjakannya. Oke, nah ini juga Pertamina banyak banget kan dari sektor teknologi itu banyak banget inovasinya. Dari Pertamina sendiri bagaimana nih ngelihat inovasi dari sektor teknologi ataupun sektor digital ini dalam masa depannya Pertamina itu Nah, sendiri? ini saya senang banget nih ngomong masalah digital. Kenapa? Kita memang sudah mulai mengembangkan diri di sektor digital. Pertama kita punya My Pertamina. My Pertamina itu adalah aplikasi yang super apps. Pertama selain dia untuk QR code tadi untuk subsidi tepat itu, di situ kita juga banyak promo. Mungkin Mbak nggak tahu. Tahu nggak seminggu kemarin dalam jangka waktu seminggu kalau Mbak transaksi pakai My Pertamina itu beli Pertamax itu diskon Rp300 per liter. Nah, kawan-kawan sering tuh harus mantau My Pertamina karena banyak promo-promo di situ. Oh, wow. Nah, itu nggak tahu Nggak kan? tahu, nggak tahu. Lumayan kan? Lumayan. Terus yang kedua, kita ngomong masa digitalisasi, mungkin ini juga kawan-kawan banyak yang belum tahu. SPBU kita ini semua full digitalized. Jadi setiap 1 liter yang keluar dari nozzle itu datanya udah sampai pusat, Mbak. Oh, seperti itu, Yes. Mas. Oh. Kita sudah digitalize, Mbak. Jadi di situ ya ini kita ingin menggrab semua semua hal termasuk customer behavior, terus masalah juga penyaluran subsidi tepat itu kita sudah digitalize. Oke, ini juga gimana ya Mas? Kan awalnya itu solar aja nih yang di QR Code, tapi kenapa tiba-tiba kepikiran untuk Pertalite ini juga di QR Code gitu Mas? Seperti apa? Ya memang itu kita ada penugasan dari Kementerian SDM ya. Oke, jadi seperti itu ya. Dan ini juga sangat insightful dan menarik sekali, apalagi bagi warga Kota Malang juga. Dan ini juga rame banget kan ya Mas, apalagi hanya juga sekarang kalau melihat di SPBU pasti ngantri gitu semuanya panjang. Dan mungkin dari penggunaan QR Code ini bisa mengurangi juga dan apalagi mengurangi pastinya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah mungkin ada nih pesan-pesan terakhir bagi Ngalam ataupun Sobat Mako yang ingin bertransaksi seperti itu. Oke. Untuk sobat-sobat Ngalam yang pasti segera saja didaftarkan kendaraannya apabila memang pengguna Pertalite atau biosolar. Di semua SPBU sudah dipastikan bisa untuk membantu sobat-sobat sekalian. Gitu. Dan kami tidak lupa kita sama-sama bertanggung jawab dalam penyaluran dan pembelian BBM bersubsidi ini. Jadi kita harapkan kita sama-sama bersinergi antara masyarakat, Pertamina dan pemerintah. Kita menyalurkan sesuai dengan tepat sasaran. Gitu sih Mbak. Oke, begitu. Jadi jangan lupa didaftarkan ya, bawa STNK sama bawa juga foto kendaraannya ini Sobat Mako. Dan itu tadi salah satu podcast kita untuk hari ini dan semoga bermanfaat bagi Sobat Mako semuanya. Dan kami berdua dari Mas Arga dan juga Anya Farasya pamit. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.